Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh dan 4 pasang kaki. Laba-laba merupakan hewan pemangsa, bahkan kadang-kadang kanibal. Melalui sepasang taringnya, hampir seluruh laba-laba mampu menginjeksikan bisa kepada musuh atau mangsanya, sementara itu mangsa utamanya adalah serangga. Tubuh laba-laba terdiri dari 2 bagian utama yaitu cepalotoras dan abdomen. Cepalotoras adalah kepala dan dada yang menyatu dan biasanya memiliki mata, mulut, dan kaki. Sedangkan abdomen adalah bagian perut yang mengandung organ-organ vital seperti sistem pencernaan dan reproduksi. Tubuh laba-laba juga dilapisi oleh eksoskeleton yang kuat dan fleksibel, terbuat dari protein kitin. Beberapa spesies laba-laba memiliki pola warna dan fitur fisik yang unik untuk membedakan mereka dari spesies lain. Cepalotoras. Ini adalah bagian depan tubuh laba-laba yang menyatukan kepala dan dada. Kepala laba-laba biasanya memiliki 2 bagian utama. Yang pertama adalah chelicerae. Chelicerae yaitu struktur seperti cakar di sekitar mulut yang digunakan untuk memotong dan mengunyah makanan. Yang kedua adalah pedilaps. Pedilaps yaitu struktur yang berperan dalam pembuahan dan kadang-kadang berfungsi sebagai sensor sentuhan atau penciuman. Mata laba-laba biasanya terletak di bagian depan cepalotoras. Beberapa spesies memiliki banyak mata, sementara yang lain memiliki jumlah yang lebih sedikit. Mata laba-laba dapat memungkinkan mereka melihat dalam berbagai kondisi cahaya dan mendeteksi gerakan. Kaki laba-laba melekat pada cepalotoras dan digunakan untuk berjalan, meraba, dan menangkap mangsanya. Jumlah kaki bervariasi tergantung pada spesiesnya. Abdomen atau bagian perut. Ini adalah bagian tubuh laba-laba yang terletak di belakang cepalotoras. Di dalam abdomen, terdapat organ-organ vital seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan organ reproduksi. Pada betina, terdapat struktur yang disebut epiginum yang berfungsi sebagai organ kelamin eksternal untuk menerima sperma selama perkawinan. Eksoskeleton yang melapisi tubuh laba-laba terbuat dari kitin, yang memberikan perlindungan dan dukungan struktural. Variasi morfologi. Laba-laba memiliki berbagai bentuk tubuh dan pola warna yang unik, tergantung pada spesies dan lingkungan tempat mereka hidup. Beberapa spesies memiliki bentuk tubuh yang lebih bulat, sementara yang lain lebih panjang atau ramping. Pola warna pada tubuh laba-laba dapat berperan dalam kamuflase, atau sebagai penanda untuk menarik pasangan atau menakut-nakuti predator. Tubuh laba-laba adalah hasil evolusi yang menakjubkan yang telah membantu mereka beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan mencapai kesuksesan sebagai predator yang efektif di ekosistem mereka. Laba-laba adalah makhluk yang cukup menakjubkan. Mereka adalah salah satu hewan yang paling menarik untuk diamati, dengan perilaku dan karakteristik yang memukau. Mereka adalah arsitek ulung yang menggunakan benang halus yang dihasilkan dari kelenjar di perut mereka. Mereka menyusun benang-benang ini dengan sangat hati-hati untuk membentuk pola yang rumit dan kuat. Jaring laba-laba adalah perangkap yang efisien untuk menangkap mangsanya, yang seringkali terdiri dari serangga kecil yang terbang atau merayap. Selain kemampuan mereka untuk membuat jaring yang luar biasa, laba-laba juga memiliki kebiasaan makan yang cukup unik. Ketika mereka berhasil menangkap mangsa mereka, mereka akan mengeluarkan enzim pencernaan untuk mencerna tubuh mangsa mereka menjadi cairan, kemudian mereka akan menghisapnya kembali. Ini adalah contoh adaptasi yang menakjubkan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan dari mangsa mereka. Salah satu hal yang menarik tentang laba-laba adalah keragaman spesies mereka. Diperkirakan ada lebih dari 45.000 spesies laba-laba yang telah diidentifikasi, dan para ilmuwan yakin bahwa masih banyak lagi yang belum ditemukan. Mereka datang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Mulai dari laba-laba yang sangat kecil hingga yang sangat besar, dan dari yang berwarna mencolok hingga yang hampir tidak terlihat. Meskipun banyak yang takut pada laba-laba, penting untuk diingat bahwa sebagian besar laba-laba tidak berbahaya bagi manusia.
Mereka cenderung lebih suka menghindari interaksi dengan manusia daripada menyerang, dan hanya sejumlah kecil spesies yang memiliki bisa yang berpotensi membahayakan bagi manusia. Dengan keunikan dan keragaman mereka, laba-laba memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam ekosistem kita. Mereka membantu mengontrol populasi serangga lainnya dan merupakan bagian penting dari rantai makanan di banyak lingkungan. Jadi, meskipun mereka mungkin terlihat menakutkan bagi beberapa orang, laba-laba benar-benar patut dihargai atas peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Ketika kita berbicara tentang bahaya laba-laba, hal pertama yang mungkin terlintas dalam pikiran adalah gigitan mereka. Beberapa spesies laba-laba memiliki racun yang cukup kuat untuk membuat manusia sakit atau bahkan membahayakan nyawa. Contohnya, laba-laba black widow dan brown recluse, yang dikenal memiliki racun yang mematikan. Gigitan dari laba-laba ini dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah, termasuk pembengkakan, ruam, nyeri hebat, bahkan gangguan sistem saraf yang serius. Contohnya, laba-laba black widow dan brown recluse, yang dikenal memiliki racun yang mematikan. Gigitan dari laba-laba ini dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah, termasuk pembengkakan, ruam, nyeri hebat, bahkan gangguan sistem saraf yang serius. Pada kasus yang sangat langka, gigitan ini bahkan bisa berujung pada kematian. Namun, bahaya tidak selalu datang dari gigitan langsung. Beberapa laba-laba juga bisa menjadi pembawa penyakit atau kuman yang berbahaya bagi manusia. Misalnya, laba-laba yang hidup di tempat-tempat yang kotor atau tidak terjaga kebersihannya bisa membawa kuman atau bakteri yang dapat menyebabkan infeksi jika mereka menggigit kita. Ini bisa menjadi masalah serius terutama bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selain itu, ada juga ancaman dari parasit yang bisa terbawa oleh laba-laba. Salah satu contohnya adalah tunga penetrans, yang juga dikenal sebagai Jiggerfleia. Parasit ini biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis dan bisa menyebabkan infeksi parah pada manusia. Jiggerfleia bisa masuk ke kulit manusia dan menyebabkan rasa gatal yang parah, infeksi, bahkan kerusakan jaringan. Meskipun sebagian besar laba-laba tidak akan menyerang manusia secara agresif dan biasanya akan menghindari kita, kita masih perlu berhati-hati saat berurusan dengan mereka. Setelah tadi kita bahas bahaya laba-laba, sekarang mari kita bahas beberapa manfaat laba-laba. Laba-laba menghasilkan sutra, sebuah bahan serat yang kuat dan elastis. Sutra laba-laba telah menjadi bahan penting dalam bidang medis, tekstil, dan teknologi. Laba-laba adalah predator alami yang membantu mengendalikan populasi serangga, seperti nyamuk, lalat, dan kutu. Studi tentang laba-laba telah membantu ilmuwan memahami banyak hal, termasuk perilaku sosial, biologi perkembangan, dan bioteknologi. Zat-zat dalam racun laba-laba telah digunakan dalam pengembangan obat-obatan, termasuk untuk penghilang rasa sakit dan pengobatan penyakit neurologis. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.